Buster, ready, go! Ini adalah Crossfire Indonesia Weapon Review bersama Nix JCCF. Halo di internet, di edisi ketiga kali ini gue akan membahas mengenai AA12 Buster, dan sama seperti dengan review sebelumnya, review ini akan meliputi dari uji coba damage, perbandingan dengan senjata yang lain, dan juga opini gue mengenai senjata ini. Jadi langsung saja deh kita lihat overview dari AA12 Buster ini sendiri. AA12 Buster merupakan versi modifikasi dari AA12 biasa, di mana senjata ini tuh menggunakan peluru khusus sehingga menghasilkan daya tembak yang lebih baik di mode ZLM. Dan senjata ini tuh kurang lebih mirip kayak AA12 biasa di mode-mode PvP seperti Team Deathmatch, Free for All, dan Search and Destroy. Tetapi di mode ZLM senjata ini tuh memiliki jumlah peluru yang lebih tinggi, yaitu 37 peluru, dan disertai dengan peningkatan akurasi, damage, dan fire speed. Jadi itu berguna banget di mode ZLM. Dan selain itu, saat kalian menggunakan Buster Shot-nya atau saat kalian menekan klik kanan itu, 10 tembakan itu tuh sangat mematikan untuk para musuh di ZLM. Dan karena ini kali pertama gue nge-review shotgun, dan saat nge-review tuh cenderung susah untuk dapetin hitungan damage yang sebenarnya. Jadi di sini gue menggunakan jumlah tembakan saja dibandingkan dengan damage seperti biasanya. Jadi pertama, untuk jarak dekat, senjata ini memerlukan 1 tembakan ke kepala, 2 tembakan ke dada berarmor, dan 1 tembakan ke dada non-armor, 1 ke perut, dan 3-4 tembakan ke lengan, dan 2 tembakan ke kaki. Sedangkan untuk jarak menengah memerlukan 2-3 tembakan ke kepala, 3-4 tembakan ke dada berarmor, dan 2-3 tembakan ke dada non-armor, 2-3 tembakan ke perut, dan 4-5 tembakan ke lengan dan kaki. Dan untuk jarak jauh, ngerti sendirilah karakteristiknya AA12 kayak gimana, jadi ya mustahil sih untuk review sampai sejauh itu. Tapi bagi lu yang bisa nge-headshot sampai jarak segitu tuh, hoki berat. Gue bilang hoki berat. Tapi ini juga rada aneh bagi kalian yang suka nge-wallbang pakai shotgun. AA12 Buster ini memerlukan 3-4 tembakan ke kepala berarmor, dan 2-3 tembakan ke non-armor. Kemudian 4-5 tembakan ke dada berarmor, dan 3-4 tembakan ke non-armor. Kemudian 5-6 tembakan ke perut yang berarmor, dan 3-4 ke non-armor. Kemudian 12-13 tembakan ke lengan, dan 10-11 tembakan ke kaki. Sekarang perbandingannya dengan senjata lain. Dalam hal kecepatan mengeluarkan senjata, AA12 Buster justru ada di posisi ketiga, karena M1216 ada di posisi pertama, lalu disusul dengan Jackhammer, AA12 Buster, dan yang paling terakhir AA12 Polos. Kecepatan tembak dimenangkan oleh AA12 Buster dan AA12 Polos, karena di antara AA12 itu kecepatan tembakannya sama. Sedangkan Jackhammer ada di posisi kedua dan M1216 di posisi paling terakhir. Untuk kecepatan reload, AA12 Buster kalah sedikit dengan M1216 sehingga berada di posisi kedua, lalu disusul dengan Jackhammer dan AA12 Polos. Kali ini perbandingan antara AA12 Buster versi PvP dan PvE. Dalam kecepatan mengeluarkan senjata, keduanya memiliki kecepatan drawing yang sama, walaupun dalam di video ini tuh memiliki selisih waktu yang sangat tipis saat first shot. Kecepatan tembak AA12 Buster PvE memiliki fire speed yang lebih tinggi dibandingkan versi PvP-nya, sehingga membuat senjata ini lebih mematikan di mode ZLM. Kemudian kecepatan reload AA12 Buster versi PvE juga memiliki waktu yang lebih singkat untuk mereload senjata dibandingkan dengan versi PvP-nya. Dan sekarang opini gue mengenai senjata ini. Pertama kali gue pakai senjata ini tuh waktu gue bermain di CF Cina di map Battleship. Ya moga-moga cepet keluar lah di CF Indo. Kesan pertama gue tuh waktu pakai senjata ini tuh sakit banget loh. Powerful banget dan lebih kuat daripada M240 BTS lah. Jadi gak sabar banget keluar di CF Indo. Dan sampai akhirnya beberapa bulan yang lalu senjata ini tuh keluar di Crossfire Indonesia. Dan gue tuh sampai ngabisin lebih dari 200 kapsul demi ini senjata loh. Dan mungkin kalian bisa ngeliat betapa hokinya gua di saat koin gua yang terakhir tinggal tipis dan cuma bisa beli 1 kapsul bisa dapetin AA12 Buster itu. Overall sih senjata ini tuh ya biasa-biasa aja sih di mode PvP kayak Deathmatch, Search and Destroy, Free for All, dan sebangsanya itulah. Karena ya mirip-mirip dikit lah kayak AA12 biasa dari segi damage, dari fire speed, dan akurasi. Memang sih kecepatan reloadnya lebih cepatan dikit gitu loh. Tapi sebenarnya esensi dari AA12 Buster ini sendiri itu justru untuk melawan musuh-musuh di zombie land mode atau mode-mode PvE yang lain, entah ZLM2, ZLM3 karena belum keluar ya. Karena selain dia menghasilkan damage-nya yang gede, tiap tembakannya juga bisa nge-stun musuh gitu loh. Jadi ya mirip-mirip STR TMP ke ACPDW gitulah.
Dan Buster Shot-nya tuh menghasilkan splash damage atau damage ledakan yang benar-benar mematikan untuk musuh. Jadi kalian bisa aja nyelesain boss arena yang katanya sih susah banget untuk dikalahin, bahkan dalam 10 menit tuh bisa kelar loh. 10 menitan maksudnya. Jadi bagi kalian yang doyan banget main Zombieland mode, senjata ini benar-benar direkomendasikan buat kalian. Ya untuk sementara ini karena masih ada P90 Wild Shot dan SR25 Burning Shot yang juga belum keluar dan yang justru damage-nya lebih gede dari A12 Buster. Ya oke, jadi demikian edisi ketiga dari Crossfire Indonesia Weapon Review. Terima kasih telah menonton video ini dan beritahu gue senjata apa lagi yang harus gue review minggu depan. Saksikan Crossfire Indonesia Weapon Review setiap Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat di Nix JCCF. Gue Nix JCCF, talk to you then.